Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman buta aksara menuju zaman yang penuh teknologi dan informatika. Pemirsa penonton channel YouTube MI Kresna dimanapun berada, izinkanlah saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum mengenai ubah insecure jadi bersyukur. Kita pasti sudah sering mendengar kata insecure bukan? Tapi pernahkah Anda merasa insecure? Merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah, merasa tersisih, serta tidak memiliki kelebihan apapun. Hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insecure? Rasa insecure itu timbul karena manusia dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, yakni di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia memiliki harta berlimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, atau saat ia mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya dan lain sebagainya. Hingga akhirnya manusia lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada dasarnya setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi masalahnya tidak semua orang dapat menerima kekurangannya tersebut, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tak sedikit orang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tidak percaya terhadap kelebihan yang ia miliki. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik kepada hambanya. Dan perlu kita ingat bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebagaimana yang tercantum dalam potongan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi atau menghindari rasa insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia telah diciptakan oleh Allah dalam paket lengkap yang berisi kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki juga oleh orang lain. Yang kedua, terkadang kita terlalu fokus kepada kekurangan yang ada pada diri kita. Padahal lebih baik kita gunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan, untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Yang ketiga,
Lakukanlah afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Misalnya dengan mengatakan, Alhamdulillah saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, atas apa yang semua telah Allah berikan kepada saya. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Ada satu lagi tips dari Rasulullah SAW agar kita terhindar dari rasa insecure. Kalau kita melihat dunia, janganlah kita selalu memandang ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tidak akan ada habisnya jika kita selalu melihat ke atas. Cobalah untuk sekali-kali kita melihat ke bawah. Kita menengok ke bawah, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Maka dari itu, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur, dan jauhilah rasa insecure. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak memandang seseorang dari harta maupun rupanya, tetapi Allah memandang seseorang dari hati dan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita berbanyak berzikir agar hati kita menjadi tenang, agar kita selalu dijauhkan dari rasa kegelisahan dan rasa ketidakpercaya dirian. Yuk, mari kita luangkan waktu sejenak untuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.